paket Bioazwar, mantap. Hai teman-teman Warta Rijani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hubi di sini. Di masa pandemi dan menuju new normal, kita berharap teman-teman tetap stay health dan ingat 3M, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, internet itu termasuk kebutuhan keseharian kita. Dan fenomena ini menjadi salah satu peluang besar bagi pengusaha WiFi di luar sana. Teman-teman, untuk internet ini kita ketahui bahwa sangat banyak sekali di Lombok Timur, terutama tidak hanya di Lombok Timur, di luar sana juga internet, pengusaha internet rumahan sangat besar dan luas begitu. Nah teman-teman, alih-alih pemerintah membuat sebuah kebijakan, membuat himbauan kepada masyarakat untuk membuat surat izin. Nah ini kita ketahui bahwa surat izin ini tidak gampang dan tidak murah pastinya. Nah teman-teman, di studio sudah hadir bersama saya narasumber kita. Beliau ini sahabat kita, kemudian bapak kita dan abang saya terutama. Beliau selaku kepala dinas dari Kominfo Kabupaten Lombok Timur. Kita sapa-sama bersama-sama ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Di masa pandemi masih ada himbauan-himbauan yang lain yang sekiranya membuat masyarakat kita agak sedikit geram begitu? Ya, kalau masih aktif di masa pandemi ini kan tetap kita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan. Walaupun kita juga tetap harus beraktivitas. Jadi tidak harus dengan adanya wabah corona ini kita harus berdiam diri saja, mengurangi aktivitas. Tetapi juga kita tentu tetap melaksanakan aktivitas itu dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada. Sebelumnya ini kita belum kenalan, ini lupa ini. Beliau ini Pak Bang saya Ahmad Masku, mohon maaf Pak jika ada salah kata. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Timur. Betul Pak Gi? Betul. Abang. Terkait itu ini masa pandemi masih banyak cerita-cerita kita nih. Jadi beberapa minggu yang lalu ini abang saya ini menjadi artis karena disebut-sebut sama masyarakat. Gimana nih Bang? Gimana ceritanya nih? Iya, memang pada saat ini memang kita mungkin karena keadaan sedang mengalami musibah wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga terkadang kita agak sensitif mungkin ya dalam menyikapi segala sesuatunya. Padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tentu berangkat dari niat yang baik. Jadi diawali dengan yang niat baik. Bagaimana kita supaya di dalam menjalankan semua aktivitas kita di bawah NKRI ini tentu harus nyaman, aman, dengan segala peraturan-peraturan yang ada, karena kita tidak bisa lepas dari peraturan dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Nah, itu mungkin yang kira-kira apa nih yang buat teman-teman kita nih di masyarakat kita ini, kita berbicara tentang karena ini online itu untuk siapa nih? Ini judul kita nih, tema kita nih, online untuk siapa? Untuk Lombok Timur kah? Untuk siapa begitu? Bagaimana progres dari Kominfo nih untuk menangani tentang internet rumahan ini, pengusaha internet rumahan ini? Memang saat ini sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan internet hampir menjadi sebuah kebutuhan primer mungkin ya. Betul. Kalau dulu kan ini barang mahal, mewah ya. Betul. Mewah. Nah, tapi sekarang ini karena apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas kebanyakan kita lakukan secara online. Nah itu tentu membutuhkan akses, dalam hal ini tentu internet. Nah di masyarakat kita saat ini memang sedang menjamur apa yang dinamakan usaha internet RT RW ya. Nah,
Tetapi tentu di dalam menjalankan usaha-usaha tersebut itu tetap kita harus mengacu kepada regulasi yang ada. Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 Baik. itu jelas dikatakan di sana bahwa jasa penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dan yang lain-lainnya itu sudah diatur harus ada izin di dalam melaksanakannya. Lalu dalam undang-undang itu juga pada pasal 47, bila kita tidak memperoleh izin atau tidak memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan itu, ada sanksi hukum yang akan kita terima. Nah ini kan kita tidak inginkan itu. Kita tidak inginkan terjadi kepada masyarakat kita yang kebetulan saat ini cukup banyak pelaku usaha internet RT RW ini. Betul. Jangan sampai masyarakat kita yang notabene saya bisa katakan adalah pengusaha-pengusaha kecil ini harus menerima risiko terkena sanksi hukum. Betul. Nah oleh sebab itulah pemerintah harus hadir untuk mengingatkan. Betul. Mengingatkan kita semua bila kita melakukan sebuah aktivitas dalam hal ini tentu pelaksanaan kegiatan usaha jaringan internet ini harus mengacu kepada regulasi yang ada. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita miliki untuk bisa kita melaksanakan kegiatan itu secara aman. Nah, jangan sampai nanti kita sudah melakukan kegiatan itu lalu karena kita tidak tahu mungkin, ini mohon maaf, atau belum tahu tentang regulasi apa yang harus kita pedomani dalam melaksanakan itu, lalu kita tiba-tiba harus menerima risiko sanksi hukum. Baik. Ini yang kita tidak inginkan. Baik, itu penjelasan yang tadi untuk siapa nih online ini. Ini kita ingin tahu nih secara spesialnya lah begitu bahasanya kita, bahwa ini kan ada beberapa daerah yang tidak menjadi jangkauan atau tidak sampai dengan internet begitu. Mungkin bisa dijelaskan daerah yang mana sih sebenarnya yang kena dengan internet ini begitu. Artinya beberapa yang black spot gitu kan. Ya. Begitu. Di Lombok Timur memang ada dua persoalan penting yang harus kita ketahui terkait dengan kebutuhan internet ini. Yang pertama, masih banyaknya daerah kita di Lombok Timur itu yang blank spot atau bad sinyal. Betul. Terutama di daerah selatan, kemudian di daerah utara di pegunungan itu akses internetnya masih sangat kurang. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2020 kemarin pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Deskominfo itu mencoba membangun kerangka besar jaringan internet mandiri yang kita titip lewat program internet desa pintar namanya. Itu tujuannya pertama tentu untuk melancarkan sistem informasi daerah dari kabupaten, kecamatan sampai dengan desa. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, di dalam program itu kebetulan ada skema bisnis yang bisa dimanfaatkan. Artinya nanti ketika jaringan ini sudah berjalan dengan baik, itu bisa dimanfaatkan untuk memberikan akses internet melalui voucher kepada masyarakat kita. Masyarakat membeli voucher itu dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, kalau terjangkau berapa ini? Ini kisaran, kita berbicara kisaran lah. Karena masyarakat kita ingin tahu juga secara jelas nih kisarannya voucher yang. Jadi untuk voucher lotim.net ini itu kita memasang harga eceran tertingginya itu 32.000, unlimited 1 bulan. Unlimited yang 1 bulan. Nah, ini saya kira cukup terjangkau bagi masyarakat kita di dalam untuk memenuhi kebutuhan akses internet. Sudah ada kerjasama dengan masyarakat kita di luar, artinya dengan kisaran yang seperti itu mampukah mereka begitu? Ini hanya pemikirannya dari dinas Kominfo ataukah sudah menerus ke masyarakat? Kalau kita hitung yang saat ini kebutuhan internet masyarakat kita kan kalau menggunakan kuota yang lain itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Tidak kurang dari 50.000. Ada yang sampai 100.000, ada sampai 200.000. Apalagi teman-teman media misalnya itu bisa sampai 1 jutaan kebutuhannya dalam 1 bulan. Nah, kalau yang kita tawarkan ini
ini sebenarnya bukan berdagang ya, tapi pemerintah daerah mencoba bagaimana kebutuhan akses ini bisa terwujud, artinya tercapai, terpenuhi dengan harga kuota yang lebih terjangkau. Nah, ini kan, karena itu dua persoalan. Pertama, akses yang tidak merata, lalu kuota yang cukup tinggi yang untuk harus dibayarkan oleh masyarakat kita, sehingga pemerintah daerah mencoba membangun kerangka jaringan internet yang sehingga daerah-daerah yang dianggap blank spot atau bad sinyal itu bisa terakses sekarang ini. Nah, saat ini di Lombok Timur sebenarnya sudah nyala akses itu, tinggal dipetik menggunakan akses point. Anggaran kita baru bisa menyasar ke kantor desa, 254 kantor desa plus 1 dusun di masing-masing desa. Itu sudah masuk semua itu. Sudah masuk. Nah, ini masih ada PR kita, ada sekitar 1.500 dusun yang belum terakses. Kenapa itu? Kok bisa belum? Karena anggaran kita kan masih terbatas. Jadi anggaran tahun 2020 itu baru bisa menyasar akses poinnya itu ke kantor desa dan 1 dusun. Masih ada 1.500 dusun yang belum Nah, ini harapan kita pada tahun 2021 ini melalui dana desa itu bisa disupport. Karena ada slot anggaran di dana desa itu untuk layanan internet masyarakat. Nah, itu bisa disupport untuk pemasangan akses poinnya di sisa dusun yang ada. Kemudian masyarakat secara mandiri bisa membangun atau membeli akses poin. Jangkauan 1 titik akses poin itu kan kalau tidak ada halangan, artinya tidak ada pohon besar dan bangunan tinggi, itu bisa mencakup sampai 100 meter keliling. 1 titik. Itu bisa membantu masyarakat meskipun memang ada kendala-kendala kecil ya begitu. Ya. Artinya saya jelaskan sedikit akses jaringan jangkauannya. Kalau tidak ada halangan seperti tadi, pohon besar atau bangunan tinggi, itu bisa kelilingnya radiusnya 100 meter keliling. Tetapi kalau ada halangan itu maksimal sekitar 40 sampai 50 meter. Nah, kita berasumsi 1 titik akses point itu 50 meter keliling. Kalau 50 meter itu kan artinya ada sekitar 10 rumah ya, 3 rumah. Ada kan sekitar 10 sampai 12. Itu kalau dia membeli sendiri secara mandiri akses point dengan harga kalau tidak salah sekitar 3 jutaan, itu kan bisa urunan 300.000. Maka di tempatnya itu bisa nyala internet dengan membeli voucher itu tadi. Itu yang ditawarkan oleh Kominfo. Yang ditawarkan. Sekarang kita lihat di masyarakat kita nih, Bang. Di internet voucher misalnya. Kita ini voucher di masyarakat kita beli begitu ya. 2.000 dapat 6 jam. Kemudian 3.000 dapat 12 jam. Nih kalau dilihat dari regulasi yang Abang sebutkan atau jelaskan tadi, ini bisa membantu ataukah ini lebih dari cukup yang sesuai dengan kita lihat kenyataannya real di masyarakat ini? Kalau kita hitung seperti tadi, misalnya 6 jam ya, 2.000 6 jam. Berarti anggaplah kita menggunakan internet itu dalam sehari itu 6 jam saja ya. Nah, jadi 2.000 ya. Lalu kalau kita menggunakan selama 1 bulan, berarti 2 kali 2.000 kali 30 hari sudah 60.000. Sudah 60.000. Oh, yang ditawarkan kalau kita kan unlimited 1 bulan. 32.000. Jadi memang akan terasa ringan karena masyarakat merasa mencicil ya, mencicil per harinya 2.000 itu untuk masyarakat. Lalu kita coba tawarkan. Ada alternatif. Nah, kembali kepada masyarakat nantinya, kira-kira mana pelayanan yang paling baik. Tentu istilahnya seleksi alam mungkin ya. Jadi mana yang memberikan pelayanan terbaik, itulah yang akan dipilih oleh masyarakat. Kita pemerintah hanya memberikan alternatif. Solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat kita yang melakukan usaha RT RW ini silakan jalan sesuai dengan aktivitasnya. Tetapi perlu diingat, untuk melakukan sebuah aktivitas ada regulasi yang memayungi. Nah, ini yang harus disikapi. Betul. Ini yang jadi masalah nih. Masalah artinya berapa dari komentar kita kirim, kita lihat dari komentar teman-teman kita di masyarakat nih. Banyak yang mengatakan bahwa nggak salah nih pemerintah memberikan himbauan seperti itu begitu. Sedangkan kita pengusaha rumahan ini dari sana nih kita dapat rezeki. Gimana itu, Bang? Betul.
Memang tidak kita pungkiri bahwa di masa pandemi ini aktivitas kita kan sangat terganggu ya. Tidak bisa kita pungkiri itu. Sehingga di satu sisi kita bersyukur masyarakat kita berkreasi, berinovasi untuk mempertahankan hidupnya dengan jalan melakukan usaha RT RW. Tapi perlu diingat, kita ini hidup bernegara. Artinya ada aturan-aturan yang memayungi kita di dalam melaksanakan setiap aktivitas. Artinya ada garis yang harus kita ikuti. Nah, di sini makanya supaya masyarakat kita ini nyaman dan aman dalam melaksanakan aktivitasnya, pemerintah itu hadir dengan mengingatkan, menghimbau bahwa silahkan bila kita melakukan usaha-usaha yang notabene itu ada regulasi yang mengaturnya, silahkan lengkapi diri dengan perizinan-perizinan sehingga tidak pada akhirnya nanti tidak mengalami atau tidak menerima sanksi daripada ketika kita melanggar regulasi itu. Jadi pemerintah itu sebenarnya mengingatkan, menghimbau, melindungi masyarakatnya supaya jangan terkena sanksi itu. Nah, persoalan di bawah ketika itu nanti misalnya dilaksanakan, ya alhamdulillah, maka teman-teman bisa berjalan dengan nyaman, aman. Tetapi bila tidak dilaksanakan, nah ini yang menjadi persoalan. Nah, ini terkait dengan yang surat himbauan nih, surat himbauan tanggal 9 Februari 2021 ini dari Dinas Kominfo. Ini masyarakat kita ini banyak komentar, ini kayaknya akan membunuh kita nih pengusaha-pengusaha internet. Artinya mereka ini kan membuat sebuah usaha yang rumahan, kemudian membantu pemerintah juga supaya pemerintah tidak terlalu berpikir untuk kebutuhan masyarakat juga. Nah, ini dari mereka ini, dari sini mereka akan dapatkan rezeki begitu. Jadi supaya jelas nih himbauan seperti apa sih sebenarnya supaya teman-teman kita ini paham juga. Gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemerintah perlu mengingatkan kita semua. Bahwa di dalam melaksanakan aktivitas itu ada koridor-koridor yang harus kita taati. Di satu sisi memang usaha masyarakat kita ini sangat istilahnya sangat membantu, sangat membantu. Tetapi perlu diingat bahwa ada undang-undang yang belum direvisi. Nah, ini mungkin kedepannya harus ada revisi undang-undang yang memungkinkan pelaku usaha internet itu bisa melaksanakan aktivitasnya seperti yang diharapkan. Tetapi pada saat ini undang-undang masih menyatakan seperti tadi itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus ada izin. Izin usaha itu. Izin usaha itu. Nah, bila tidak ada izin, maka ada sanksi yang akan kita terima. Nah, pemerintah daerah tentu tidak ingin masyarakatnya akan terkena sanksi, makanya kita keluarkan himbauan segera coba amankan diri. Sudah dihimbau ke semua daerah atau ini sudah menjadi salah satu sudah tersebar begitu? 2017 di luar daerah sudah mulai penertiban. Di luar daerah, di sini? Nah, di kita belum. Makanya mumpung belum ada penertiban dari aparat penegak hukum, perlu kita duluan nih menghimbau segera supaya tidak kena masyarakat kita. Dari 2017 itu udah banyak yang ditangkap. Terakhir kemarin di Cilacap itu pelaku usaha internet ilegal itu ditangkap. 2017. Kenapa sekarang pemerintah kita nih? Kenapa mulai sekarang? Saya bertugas 2019 di Kominfo ya. Artinya bukan saya menyalahkan pendahulu saya. Betul. Tetapi ketika ini semakin kencang. Mungkin dulu 2012 itu masih adem-adem aja ya. Lalu geser ke tahun-tahun mendekati sekarang, itu semakin banyak, semakin masif penindakan yang dilakukan, sehingga kita, nah ini bahaya ini. Betul. Saya bilang kan, perlu kita ingatkan masyarakat kita untuk membentengi diri supaya mereka melakukan usahanya aman. Dengan cara bagaimana? Mengikuti regulasi. Ini sudah mendahului, artinya memberikan ini loh supaya teman-teman kita masyarakatnya juga waspada. Bahwa ini ada tujuan kita. Jadi tidak ada niat yang lain-lain. Jadi tidak ada niat ingin membunuh usahanya lah. Malah mungkin kalau kita lepas, lalu nanti tiba-tiba ada penindakan dari penegak hukum misalnya,
kan kasihan masyarakat kita. Betul. Ini terkait dengan yang tadi, balik lagi dengan surat izin nih. Ya. Surat izin. Ini kita ketahui bahwa surat izin nggak murah dan nggak gampang juga, Bang. Bagaimana nih teman-teman? Nah, ini kita kira-kira memang untuk izin penyelenggara jasa telekomunikasi ini cukup besar. Betul. Mahal. Nah, itu yang sedang kita pikirkan. Saat ini Pemda sedang mengkaji regulasi yang ada. Kita sedang membreakdown dia ke bawah. Kira-kira ada celah nggak supaya kita bisa mengeluarkan regulasi di daerah yang bisa memayungi masyarakat kita ini. Nah, itu yang sedang kita kaji saat ini. Artinya pemerintah daerah tidak tinggal diam sebenarnya. Namun, kenapa saya mengeluarkan himbauan itu sambil barang ini terproses, masyarakat juga sudah mengantisipasi hal itu. Ketika misalnya ternyata nanti pada akhirnya Pemda tidak bisa menemukan formula yang tepat untuk memayungi masyarakat, karena kenapa? Regulasi di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atas. Betul, kan? harus sama kan. Betul. Nah, tetapi kita coba cari celah. Nah, minimal mungkin kita mensuarakan ke kementerian untuk bisa merevisi undang-undang itu. Nah, seperti itu upaya kita. Nah, tapi kan ini proses, tidak bisa kita mau langsung jadi kan. Nah, dalam proses itu kan ada waktu. Ketika dalam proses ini nanti tiba-tiba ada penindakan dan sebagainya kan, itu tidak bisa kita menutup kemungkinan kan. Lalu masyarakat kita kan, oleh sebab itulah makanya kita himbau, kita ingatkan untuk waspada dengan cara segera mengurus. Berarti untuk sementara untuk menunggu dari pusat atau membantu dari dari Kadis begitu ya, Kepala Dinas Kominfo di sini di Lombok Timur untuk membantu masyarakat untuk sementara ini, berarti mereka boleh dong, masih sebelum ada kebijakan yang banyak dari pusat ini. Kalau mengatakan boleh tidak boleh itu sebenarnya aturan itu harus dilaksanakan. Jadi tidak ada toleransi mengatakan ini boleh, ini agak dikasih dispensasi. Nah, itu berjalan dengan sesuai dengan sesuai dengan himbauan yang tadi begitu. Kita jalani saja itu himbauan itu, proses saja mengurus. Kan izinnya bertahapnya, ada tahapan. Pertama membentuk atau membuat lembaga hukumnya dulu, seperti perusahaan terbatasnya, perseronya ya. Itu dulu yang dibuat. Lalu perusahaan itulah yang akan mengajukan izin ke kementerian. Nanti kita di Kominfo daerah memberikan rekomendasi bahwa memang benar perusahaan ini menjalankan usaha itu. Nah itu. Tapi beberapa kan teman-teman kita, masyarakat kita enggak punya duit ini untuk artinya keuangan mereka kan kurang. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin mereka solusinya adalah salah satunya mungkin dibantu oleh membuat konsorsium ya. Konsorsium satu izin misalnya yang akan membawahi banyak pengusaha ini, mungkin itu salah satunya, sehingga nanti beban biaya yang mahal itu bisa urunan. Jadi bisa mereka bentuknya urunan, misalnya kan yang PT. PT itu kan tidak bisa didirikan oleh satu orang, harus banyak kan, minimal 2 tambah terusnya. Nah itu gabung bikin PT, misalnya PT Lombok Timur misalnya namanya, misal ini ya. Nah itu nanti ngurus. Dan lalu mereka yang pelaku-pelaku yang lainnya itu menjadi bagian dari PT itu. Oh, jadi mereka bisa urunan meskipun memang ini masih kebijakannya kita tunggu dari pemerintah, artinya dibantu oleh dinas Kominfo di sini. Walaupun nanti masyarakat akan menerima apapun yang terjadi begitu. Tapi dari dinas Kominfo memang sudah membantu memfasilitasi seperti itu. Oh, ini seperti ini dulu yang kalian kerjakan, atau masyarakat yang bahkan di dalam undang-undang itu disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi itu adalah BUMN, BUMD, BUMS kemudian koperasi dan pemerintah. Artinya kemungkinan kita akan coba juga akan membangun BUMD nantinya yang akan memayungi masyarakat kita ini yang punya usaha. Seperti itu mungkin salah satu solusi yang akan kita lakukan. Tapi ini masih dalam pengkajian karena di undang-undang itu dibolehkan kita membangun BUMD. Nanti BUMD itu mungkin namanya perusahaan daerah telekomunikasi Lombok Timur misalnya, yang akan memayungi
masyarakat Berapa kita. lama ini? Nah itu kan kalau membentuk BUMD harus ada perda. Okay. Nah untuk artinya masyarakat untuk juga membuat perda itu kan juga proses. Oke, betul. Jadi masyarakat juga akan menunggu dulu nih keputusan dari dari dinas Kominfo begitu. Nah ini ada komentar nih Bang. Cukup banyak ini. Jadi masyarakat itu kami ini masyarakat cukup terasa terbantu oleh manfaatnya sebenarnya katanya. Tapi jangan dikasih peraturan yang menyulitkan lah katanya. Ini malah menyulitkan, artinya menyulitkan mereka untuk mengusahakan sendiri internetnya, kemudian tidak ada beban untuk izin, begitu itu yang mereka masih belum paham sebenarnya. Kemudian pajak. Nah, bagaimana ini dengan adanya izin kemudian memikirkan mereka pajak gitu. Itu gimana itu, Bang? Seperti yang saya katakan tadi, diregulasikan sudah jelas bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kita itu harus memiliki izin. Nah, terkait dengan perizinan, memang kalau kita berpikir sebenarnya tidak rumit. Sekarang untuk membuat sebuah perusahaan kan pakai OSS di perizinan. Selesai itu baru nanti melakukan bersurat kepada Kementerian untuk permohonan izin melaksanakan penyelenggara jasa telekomunikasi itu berbentuk ISP kan, Internet Service Provider. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan masyarakat itu memang seperti yang saya katakan tadi, masyarakat sangat terbantu. Laksanakan saja begitu. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini, tetapi regulasinya masih mengharuskan kita untuk harus ada payung hukum untuk memayungi aktivitas mereka. Betul. Jadi mereka juga tidak inilah was-was ketika ada nanti suatu saat nanti. Nah, mudah-mudahan kedepannya melihat perkembangan ini, karena saya baca di undang-undang juga itu. Aturan-aturan ini nanti akan mengikuti perkembangan yang ada. Artinya ada celah untuk merevisi undang-undang itu nantinya. Jadi tapi bukan ranah kita karena itu ranahnya apa istilahnya legislatif untuk mencoba menggodok kembali undang-undang itu bersama eksekutif. Mungkin di sana ada revisi yang menyatakan mungkin membolehkan. Tapi kan belum ini. Ini kita hanya perhatian saja. Yang jelas masih ada celah sebenarnya. Nah ini yang sedang kita tunggu. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah pusat itu bisa mengakomodir apa yang akan. Nah inilah fungsinya sebenarnya asosiasi mereka ini. Mereka kan ada asosiasi ABJI namanya. Itu menyuarakan ke kementerian, ke pusat supaya bagaimana perlindungan kepada aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan jasa telekomunikasi. Itu terkait dengan yang tadi pertanyaan lagi nih, komentar lagi, berharap semoga saja pengurus izin internet RT RW ini tidak terlalu mahal. Ini lagi-lagi nih, jangan mahal begitu. Terus ada beberapa ini, ada sangat banyak sekali komentar dan ini berharap tidak mahal juga perizinan dan dipermudah. Intinya itu untuk mempermudah layanan mereka ketika mereka membuat izin, kemudian sebenarnya dalam administrasinya kah mempermudah, kemudian dari yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, bagaimana untuk mempermudah jalannya untuk itu saja. Sekarang ini kan ada sistem, ada aplikasi yang dipakai untuk sehingga masyarakat kita tidak terlalu harus kesana kemari di dalam proses bisa online. Itu sistemnya OSS. Nanti bisa ditanyakan di dinas perizinan bagaimana mekanismenya. Nanti itu bisa apa istilahnya diberikan penjelasan tata cara untuk pengurusan izin sebuah usaha. Nah, termasuklah mungkin di izin usaha internet ini nantinya. Betul. Ini di daerah kita ini ada berapa sudah didata nih oleh dinas kita berapa warga yang sekiranya punya pengusaha yang menjadi pengusaha internet rumahan ini dari data dinas? Saya belum dapat data validnya. Kita baru mengeluarkan surat kemarin yang kita tujukan kepada desa, kelurahan untuk memberikan kita data pelaku usaha RT RW net ini di desa masing-masing, baik yang resmi maupun yang belum resmi. Nah, memang di Lombok Timur yang sudah masuk yang resmi ISP itu kalau tidak salah sekitar 8 sampai 10-an lah
10 pengguna lah. ISP ya, International Forest. Yang lokal itu kalau tidak salah sekitar 2 atau 3. Itu Rinjani, Hijrah. Kemudian apalagi satu itu. Sedangkan yang dari luar daerah itu ada JSN, ada apalagi namanya lupa saya. Itu yang terkait yang sudah nih. Sudah resmi. Yang sudah resmi, yang belum. Yang belum ini memang tugasnya dinas untuk mendata berapa orang ini. Ini saya kira banyak sekali nih Bang. Menurut banyak informasi sekali. sih jumlahnya ratusan, malah bahkan sampai mendekati 500 katanya. Tapi itu belum kita dapat data validnya. Nah besok kalau sudah ada data dari desa yang masuk, baru kita bisa mengatakan sekian yang beroperasi di desa masing-masing. Setidaknya teman-teman kita ini atau masyarakat kita paham bahwa jangan takut dulu dengan himbauan itu. Ini hanya himbauan untuk sementara untuk membantu masyarakat, untuk mempermudah mereka untuk kegiatan untuk pengusahaan internet di rumahan ini. Ini terkait dengan itu. Ada beberapa daerah yang memang belekspot ya. Jadi daerah-daerah itu ini akan jadi tugasnya dinas Kominfo. Bagaimana nih caranya supaya teman-teman kita di seluruh daerah kita di Lombok Timur ini bisa menjangkau internet itu, Pak? Sebenarnya kita saat ini dengan membangun kerangka besar yang kemarin tahun 2020, seluruh wilayah Lombok Timur sudah nyala, saudara. Betul. Tinggal dipetik saja menggunakan access point. Nah, cuman karena anggaran kita terbatas, baru bisa memasang access point di 254 kantor desa kelurahan plus 1 dusun di masing-masing desa kelurahan tersebut. 254 kantor desa kelurahan. Kita kan punya desa 239. Betul. Tambah 15 kelurahan. Itu sudah kita pasangkan access point sehingga semua desa itu bisa terakses internetnya, semua kantor desa, Kemudian satu dusun, satu kawil. Itu yang sudah, masih ada sekitar 1.500-an yang belum. Ini pekerjaan besar ini, Bang. Ada solusi. Di dana desa itu ada slot anggaran untuk layanan internet masyarakat. Dan ini sudah himbauan ke desa-desa semuanya. Sudah kita sosialisasikan ke desa untuk bisa menyisihkan sedikit anggarannya untuk menyelesaikan dusun yang belum terpasang. Itu tugas. Ini bisa direspon dengan baik oleh Bapak Ibu Kepala Desa, sehingga kebutuhan akses internet bagi masyarakat itu bisa terpenuhi. Betul, seharusnya juga didengarkan ini oleh kalau nanti kita akan membuat surat edaran yang akan ditayangani oleh Bapak Bupati untuk menghimbau juga kepada desa untuk menyisihkan dana desanya untuk itu pemasangan akses point. Jadi masyarakat juga nggak perlu takut juga ya. Malah kalau kita berbicara skema bisnis, nanti desa yang akan mengelola. Internet desa pintar ini desa yang mengelola, sehingga nanti ada pendapatan untuk desa juga. Nah, ketika pendapatan desa masuk, nanti kan kembali lagi ke masyarakat untuk memperbaiki apalah irigasinya dan sebagainya, kan begitu. Ini obrolan santai saja kita. Jadi teman-teman jangan terlalu kaku lah, jangan terlalu tegang, santai aja. Kopi dulu Bang, kopi dulu. Jadi himbauan itu istilahnya mengingatkan kita bahwa kita memang tidak boleh sembarangan melaksanakan aktivitas karena kita ini hidup bernegara. Apapun aktivitas kita, ketika ada regulasi yang mengatur kita, maka itu harus kita ikuti. Betul. Intinya sebenarnya. Ini harapan dari Dinas Kominfo ini. Kita ada harapan nggak untuk teman-teman kita atau masyarakat kita terutama yang berada di bawah ini yang punya pengusaha atau menjadi pengusaha internet? Gimana harapannya, Bang? Teman-teman untuk yang melakukan usaha internet RW, prinsipnya begini. Kembali kepada kita, bila kita ingin melakukan usaha itu dengan aman dan lancar, maka tentu kita harus mengikuti regulasi yang ada sekarang. Aturan yang ada. Nah, karena kalau kita tidak ikuti aturan itu, maka ada sanksi yang akan kita mungkin terima pada saatnya nanti. Nah, tapi tentu kita pemerintah daerah juga jangan khawatir, sedang berupaya mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman itu cukup membantu masyarakat juga dalam menerima akses internet. Jadi kebutuhan akses internet bisa terbantu. Nah, sehingga pemerintah daerah mencoba
mencari solusi yang terbaik lah pada saat ini. Betul. Kira-kira, tapi perlu diingat tentu itu membutuhkan proses atau waktu. Benar. Karena ketika kita akan mengeluarkan regulasi di daerah, tentu tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya. Betul, betul. Oke, ini jadi teman-teman sudah dijelaskan oleh Bang saya nih tentang bagaimana sih aturan-aturan itu, dan ini akan membantu masyarakat terutama. Tapi ini akan menjadi pertanyaan beberapa hari ke depan karena mereka butuh kejelasan. Ini kami akan dibantu enggak untuk pembuatan izin, kemudian bagaimana dananya begitu. Itu yang paling penting sih diketahui oleh masyarakat kita. Betul. Saya sarankan begini. Okay. Para pelaku internet RT RW ini coba membentuk sebuah forum atau apa istilahnya komunitas, kelompok begitu. Nah, sehingga melalui komunitas itulah nanti membantu teman-teman yang lainnya untuk di dalam apa saja yang mungkin harus dilakukan. Misalnya soal mengurus izin atau berkomunikasi dengan beberapa pihak. Nah, kalau sendiri-sendiri kan nanti agak apa istilahnya agak ribet juga kan. Ini solusi dari jadi silakan aja bentuk forum atau semacam komunitas, entah itu mungkin komunitasnya per kecamatan kah atau langsung aja kabupaten kan, desa begitu. Sehingga nanti keterwakilannya itu langsung kita bisa berkomunikasi kira-kira apa. Jadi enak kita berdiskusi. Tapi yakinkah tidak ada pemberatan bagi masyarakat dari dinas? Ya. Yakin tidak ada pemberatan untuk masyarakat kita nanti ketika kita berusaha supaya masyarakat itu tidak merasa berat nantinya. Poin itu Bang. Insya Allah itulah makanya butuh waktu. Karena kita ini dalam melangkah itu tentu ada aturan yang harus kita pedomani. Jadi tidak sembarangan. Kalau inginnya kita secara pribadi mungkin udah kita bebaskan saja. Tapi aturan mengatakan tidak boleh. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluarnya kira-kira gimana kan begitu. Itu teman-teman, poin buat teman-teman yang pengusaha internet rumahan, tidak ada pemberatan. Insya Allah tidak ada pemberatan. Insya Allah tidak ada pemberatan. Dipegang. Tidak ada pemberatan. Selama aturan sesuai. Selama tidak bertentangan. Pas. Jadi teman-teman, ini bahasan kita sebenarnya masih banyak yang kita akan klik-klik dari Bang saya. Nanti akan kita undang lagi untuk kedepannya bagaimana setelah ada kebijakan baru nih. Baru. Terima kasih ini Bang. Terima kasih atas bersamai kita nih untuk hari ini, dan mungkin teman-teman nanti bisa pengaduan langsung ke kalau jika ada, tapi mudah-mudahan tidak ada pengaduan begitu. Harapannya begitu Bang. Kita punya aplikasi namanya Laporbuk. Laporbuk atau si Pepadu. Itu sistem pengaduan terpadu kan. Silakan aja disampaikan apa kira-kira persoalan di bawah. Kalau medsos ada medsos kita Kominfo ya. Kominfo bisa langsung pengaduan di situ. Instagramnya juga ada, bisa disampaikan seperti itu. Kita aja bergabung sama. Betul. Itu teman-teman, jadi pingin pengaduan, pingin ada sesuatu hal yang ditanyakan lebih jelasnya, silahkan langsung ke kantor dinas maupun Kominfo, terutama melalui medsos itu. Teman-teman, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih Bang. Terima kasih banyak sudah membagi informasi ke masyarakat kita, terutama pengusaha-pengusaha internet kita. Terakhir saya ucapkan jangan takut dengan usaha teman-teman, jalani saja, dan kita akan tunggu kebijakan yang lain dari Dinas Kominfo. Saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.